ojol, ojek online, media-media medsos ya digunakan juga. Malah Kentucky Fried Chicken dia melakukan terobosan yang sangat mengagetkan ya. Beberapa waktu yang lalu gue dapet info Kentucky Fried Chicken sempat menjual atau sampai menjual barang dagangannya itu di kaki lima, seperti gambar berikut ini. Yang alhamdulillah subscribeku sampai hari ini sudah mencapai 2.500. Target subscribe sampai 10.000 untuk tahun ini. Jadi aku mohon bantuannya lah. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Mudah-mudahan subscribe Anda bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau Kentucky Fried Chicken ini sudah menutup kurang lebih 100 gerai ya, dan sudah merumahkan 450 karyawannya di musim corona seperti ini. Kenapa Kentucky Fried Chicken yang notabene dia ini pengusaha fried chicken besar ya, boleh dibilang raksasa ya, rajanya fried chicken ya, bisa menutup gerainya sampai 100 gerai atau 100 outlet. Bayangkan kalau satu outlet ini misalnya omsetnya sehari satu outlet ya, misalnya sehari taruhlah 50 juta. Waduh. Atau kita ambil yang rendahnya aja dah. Satu hari misalnya 20 juta. Kali 100, berapa sudah itu omsetnya? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Karya Cipta Media Channel. Masih dengan gua Yudi Baskara ya. Di kesempatan yang berbahagia ini atau di kesempatan yang baik ini ya, gue mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Semoga puasa antum bisa sampai di hari kemenangan nanti, di hari Raya Idul Fitri. Jangan kemana-mana, masih kita berbicara tentang ayam fried chicken. Dan kita lihat bagaimana perkembangan fried chicken di suasana musim corona saat ini, atau musim virus yang katanya menghebohkan itu. Simak sampai habis. Oke teman-teman, di kesempatan yang baik ini aku mengucapkan terima kasih banyak buat yang udah ngikutin channel aku ini ya, yang udah subscribe, yang alhamdulillah subscribeku sampai hari ini sudah mencapai 2.500. Target subscribe sampai 10.000 untuk tahun ini. Jadi aku mohon bantuannya lah. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Mudah-mudahan subscribe Anda bisa bermanfaat untuk orang banyak. Juga buat terima kasih banyak yang udah komen ya, yang komen positif ya, ini sangat membantu sekali channel ini. Nah teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini yang ingin aku sampaikan mengenai aku pernah baca artikel ya di info elektronik. Di situ disampaikan atau diinfokan kalau Kentucky Fried Chicken ini sudah menutup kurang lebih 100 gerai ya, dan sudah merumahkan 450 karyawannya di musim corona seperti ini. Waduh, luar biasa ya. 100 gerai ini mungkin di Indonesia saja ya, mungkin juga di luar negeri aku kurang paham juga. Nah, itu tidak penting. Yang ingin kita sampaikan, kenapa bisa seperti ini ya. Kenapa Kentucky Fried Chicken yang notabene dia ini pengusaha fried chicken besar ya, boleh dibilang raksasa ya, rajanya fried chicken ya, bisa menutup gerainya sampai 100 gerai atau 100 outlet. Bayangkan kalau satu outlet ini misalnya omsetnya sehari satu outlet ya, misalnya sehari taruhlah 50 juta. Waduh. Atau kita ambil yang rendahnya aja dah. Satu hari misalnya 20 juta. Kali 100, berapa sudah itu omsetnya hilang. Jadi bukan hanya
omsetnya yang hilang, karyawannya pun 450 orang ini sudah dirumahkan. Luar biasa. Nah, apa penyebab Kentucky Fried Chicken ini bisa sampai menutup gerainya atau menutup outletnya ya? Perlu kita tahu ya. Karena memang usaha fried chicken ini atau usaha ayam goreng tepung ini ya, atau kita bicara bukan masalah ayam goreng tepung ya, semua usaha baik restoran, warung-warung atau rumah makan, kalau kita mau tahu bahwa omset terbesar mereka adalah di take in. Apa itu take in? Take in ini artinya makan di tempat. Nah, jadi kalau Anda punya usaha restoran, Anda punya usaha warung, Anda punya usaha rumah makan, itu omset yang paling besar dari penjualan makanan itu ada di makan di tempat. Kenapa? Karena biasanya orang makan di tempat itu pertama dari minumannya. Nah, minuman ini menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan. Contoh di warung kecil aja. Kalau dia makan ya, dibungkus, dibawa pulang, dia beli ayam 1, dia beli nasi 1, dibungkus, bawa pulang, itu berapa? Ayam taruhlah umpamanya 8.000, nasi umpamanya 3.000, 11.000. Dia nggak pasti kalau dibawa pulang dia nggak pakai minum, karena di rumahnya ada minum kan. Nah, tapi kalau dia makan di tempat, dia pasti pengen minum, ditambah minum 3.000. Sudah berapa itu kalau makan di tempat? Jadi 8.000, 11.000, udah 14.000. Nah, itu untungnya sudah beda gitu loh. Itu satu dari minuman saja. Kemudian kalau dia makan yang lain, dia makan kerupuk misalnya, dia makan tempe misalnya di situ, dia makan, itu kan lebih banyak lagi untungnya, set item yang dijual ya. Nah, begitu juga dengan KFC ini atau dengan outlet yang lain yang skala besar ya, yang menjual produk-produk yang tentunya yang berhubungan dengan fried chicken ini ya. Misalnya orang makan di tempat nih, dia makan, beli ayam, beli nasi, lalu kasirnya bilang, tambah apa lagi pak? Dia mikir, tambah kentang, tambah perkedel, tambah ini dan tambah itu. Minumnya apa pak? Minumnya Coca-Cola, minumnya ini, minumnya itu, ya kan gitu. Nah, tapi kalau dia makan, dia bawa pulang, paling dia beli ayam, dia beli nasi, dia beli kentang, minumnya enggak, karena minumnya ada di rumah, gitu ya. Atau dia beli minumnya untuk dia aja, ya. Atau dia beli ayam, beli nasi dan beli minum. Jadi memang kalau kita membuka rumah makan, membuka restoran, itu pasti keuntungan terbesarnya adanya di makan di tempat. Nah ini, jadi bukan berarti dibawa pulang nggak ada untungnya, tapi untungnya ada, tapi pincang gitu loh. Kalau setiap orang beli dibawa pulang. Nah kalau beli dibawa pulang ini kan dia pakai kotak, ya kan? Kotak aja udah berapa tuh kalau pakai kotak? Belum pakai kompe atau plastik, kantong plastik, ya kan? Belum pakai sambal saset dan lain sebagainya. Nah ini juga mengurangi kos mereka. Artinya mereka hanya ya ibarat burung cuma pakai satu sayap aja mereka, ya. Tapi kalau ada yang makan, ada yang dibawa pulang, ada yang makan di tempat maksudnya, terus ada yang dibawa pulang. Jadi dia seperti burung yang menggunakan 2 sayap, dia bisa terbang tinggi. Tapi kalau cuma dibawa pulang aja, seperti burung menggunakan 1 sayap. Nah seperti inilah kondisi yang dialami oleh pengusaha-pengusaha global ya. Karena mereka mempunyai tanggungan mereka sangat besar. Pertama mereka harus bayar fee, kemudian mereka harus bayar sewa tempat, kemudian mereka harus bayar listrik, kemudian mereka harus bayar air, mereka harus bayar karyawannya bukan 1-2 orang, bisa sampai 14 orang, bisa sampai 20 orang barangkali ya, bisa banyak ya. Jadi inilah yang membuat gerai mereka
ditutup untuk sementara ya, untuk mengimbangi kos mereka. Lalu bagaimana dengan pengusaha-pengusaha ayam goreng lokal atau waralaba lokal ini? Nah, apakah mereka tidak merasakan imbas daripada virus corona ini? Ya, tentu mereka juga merasakan virus atau imbas daripada wabah ini ya. Tapi mereka tidak sebesar pengusaha-pengusaha global ini imbasnya atau pengaruhnya. Kenapa? Karena yang pertama, mereka punya produk itu mudah terjangkau, ya, harganya murah ya. Mereka jual ayam itu paling mahal sekitar 10.000 ya, 10.000 atau ada juga yang 11.000. Dibandingkan pengusaha global ini, mereka menjual ayam bisa sampai 15.000 per potong ya. Nasinya bisa sampai 7.000, minumnya bisa sampai 10.000 dan lain sebagainya. Tapi kalau pengusaha-pengusaha kecil ini, waralaba lokal ini, mereka jual ayam 8.000, 9.000 ya. Kita ambil taruhlah rata-rata 10.000. Nasi cuma 3.000. Kemudian minuman, mereka tidak menggunakan minuman yang bermerek ya. Kadang bisa Aqua, bisa ini dan bisa itu. Aqua lagi. Ya, minuman-minuman yang istilahnya terjangkau ya. Kemudian mereka juga tidak memiliki karyawan yang banyak. Gaji karyawannya paling ya standar lah ya, standar UMK atau di bawah UMK. Kemudian juga dia tidak bayar fee. Kemudian dia juga tidak membayar kontrak atau sewa tempat juga tidak terlalu mahal. Dan yang paling membuat mereka bertahan adalah harga mereka terjangkau dan ada di mana-mana peminatnya. Nah, ini yang membuat sampai saat ini di sebagian besar waralaba lokal ini masih tetap bertahan untuk menjual ayam goreng, fried chicken ya, tidak banyak yang tutup. Tapi ini di skala yang bawah ya, bukan di skala menengah. Kalau di skala menengah ini seperti outlet yang sudah punya nama ya, seperti misalnya kalau yang skala menengah ini kan ada yang skala bawah ya, mereka yang jual ayam fried chicken ini pakai kaki lima dirombong-rombong gitu kan. Nah, ini skala bawah. Kalau yang skala menengah ini seperti misalnya Isana, seperti misalnya Sabana, Rocket Chicken dan lain sebagainya, ini di skala menengah ya. Kalau di skala atas seperti Kentucky misalnya, kalau kita bicara masalah skala gitu kan. Kalau kita bicara masalah tingkatan-tingkatan lah begitu ya. Jadi yang paling tidak berpengaruh ini mereka yang ada di penjualan paling bawah, yang menggunakan rombong-rombong atau ya istilah kasarnya pedagang kaki lima lah. Nah, mereka ini tidak berpengaruh besar ya. Tapi kalau yang menengah ke atas ini agak sedikit berpengaruh. Ya, ada beberapa outlet yang di skala menengah ini yang menutup juga gerainya. Ya. Karena mereka juga sama ya, seperti pengusaha-pengusaha global ini ya, yang mempunyai karyawan, yang membayar fee, yang membayar kontrak, yang harga ayamnya atau menu makanannya ini cukup lumayan. Gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, terutama bagi teman-teman yang sedang bergelut ya, di usaha ayam fried chicken? Jangan khawatir, tidak usah pesimis, tetap optimis ya. Gunakan sarana-sarana yang ada, seperti misalnya ojol, ojek online, media-media medsos ya, digunakan juga. Malah Kentucky Fried Chicken dia melakukan terobosan yang sangat mengagetkan ya. Beberapa waktu yang lalu gue dapet info Kentucky Fried Chicken sempat menjual atau sampai menjual barang dagangannya itu di kaki lima, seperti gambar berikut ini. Ya, supaya penjualan Anda bisa tetap bertahan.
Ya. Semoga virus corona akan cepat berakhir. Dari gue Yudi Baskara, sukses buat antum. Biar sedikit, semoga bermanfaat.